Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari Fakultas SMPK kelas 11 Fisika Dasar 1B. Pada kali ini kami akan melakukan percobaan mengenai konversi energi pada peristiwa gerak di bidang miring dan lengkung. Sebentar. Halo, perkenalkan aku Dedat. Halo, aku Dinda. Halo, aku Fanya. Halo, aku Rizku. Halo, aku Maya. Halo, aku Elena. Halo, dan aku Faki. Yang pertama adalah menyelidiki konversi energi potensial kinetik atau vice versa pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring dan lengkung. Yang kedua, menyelidiki pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan pada waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan bidang. Alat-alat yang dibutuhkan selama RPL adalah cutter, penggaris, spidol, pulpen, gunting, jangka sorong, mikrometer skop, timbangan digital, bola pejal besar, bola kelereng, dan bola pejal kecil. Sedangkan bahan-bahan yang kami gunakan adalah styrofoam, duplex, wallpaper, lem fox, solatip, dan double tip. Teori dasar. Pada teori dasar ini kami bahas mengenai konversi energi, energi kinetik, dan energi potensial. Konversi energi adalah pengubahan suatu bentuk energi menjadi bentuk yang lain. Kemudian energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi kinetik ini memiliki rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan atau posisinya. Rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. Selanjutnya adalah data. Kami telah melakukan percobaan menggelindingkan 3 bola dengan massa yang berbeda. Yang pertama adalah bola besar pejal, yang kedua bola kelereng, dan yang ketiga adalah bola pejal yang kecil. Dan kami melakukan percobaan di 2 lintasan yang berbeda, lintasan yang datar dan juga lintasan yang lengkung. Kami melakukan percobaan ini sebanyak 2 kali. Nah, pada lintasan memiliki tinggi 25 cm dan juga panjang 50 cm. Pada lintasan yang lurus memiliki sisi miring 55,9 cm dan pada lintasan yang lengkung memiliki sisi miring 59 cm. Berikut adalah hasil pengamatan waktu bola. Pada bola besi kecil pada percobaan 1 di bidang lurus memiliki waktu 0,67 second. Di bidang yang lengkung memiliki waktu 0,54 second. Pada percobaan kedua di bidang yang lurus waktunya adalah 0,61 second dan pada bidang yang lengkung memiliki waktu 0,54 second dan memiliki waktu rata-rata pada di bidang yang lurus adalah 0,64 second dan di bidang yang lengkung adalah 0,54 second. Pada bola kelereng, pada percobaan pertama di bidang lurus adalah 0,67 second, di bidang yang lengkung 0,54 second. Pada percobaan kedua di bidang yang lurus 0,60 second dan pada bidang yang lengkung 0,50 second. Dan waktu rata-rata yang dimiliki kelereng di bidang lurus adalah 0,635 second dan di bidang yang lengkung adalah 0,52 second. Selanjutnya yang terakhir adalah bola besi sedang. Pada percobaan pertama di bidang lurus memiliki waktu 0,5 second, di bidang yang lengkung 0,44 second. Di percobaan kedua di bidang yang lurus 0,5 second dan waktu yang lengkung pada bidang yang lengkung adalah 0,42 second dan rata-rata waktu bola besi sedang di bidang lurus adalah 0,5 second dan pada bidang yang lengkung 0,43 second. Segitu aja hasil data dari percobaan menggelindingkan bola. Pada bagian perhitungan, kami pertama-tama menghitung kecepatan masing-masing bola dari masing-masing lintasan menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kemudian dihasilkan hasil percepatan pada tabel 5.1. Bola yang menggelinding pasti memiliki momen inersia. Kemudian bola yang menggelinding pada bidang miring bola memiliki gerakan lurus berubah berangan. Oleh karena itu, kami mencari percepatan gravitasi melalui persamaan GLBB, yaitu Y sama dengan Y0 plus V0T plus setengah anti
yang kemudian kita harus mencari variabel A-nya dulu. Kami mencari variabel A menggunakan rumus min G sin kuadrat theta per 1 plus I per mr kuadrat, dengan I merupakan satuan momen inersia dari bola, yaitu 2/5. Yang kemudian rumus tersebut kami olah sehingga dan kami substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 dan menghasilkan rumus final untuk mencari gravitasi, yaitu 14 dikali G0 per 5 sin kuadrat theta T kuadrat. Kemudian kami mengolah data untuk mencari percepatan gravitasi dan dihasilkan percepatan gravitasi dari masing-masing bola beserta galanya pada tabel 5.2. Kami mencari persen gala dengan rumus persen gala sama dengan gravitasi referensi dikurangi gravitasi percobaan per gravitasi referensi dikali 100% dan dihasilkan galat pada tabel 5.2 untuk masing-masing bola. Kemudian dari tabel tersebut kita juga dapat mencari percepatan gravitasi rata-rata. Didapatkan percepatan gravitasi rata-rata sebesar 8,3246 meter per sekon kuadrat dengan persen galat 5,05%. Pada data perhitungan selanjutnya, kami menghitung energi potensial dan juga energi kinetik pada percobaan kali ini. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa setiap benda yang memiliki kecepatan tertentu pastinya memiliki energi kinetik. Pada percobaan kami kali ini, kami menggunakan rumus energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Untuk data dari perhitungan kami dapat dilihat di tabel ini. Dengan penjelasan, pada jenis bola besi kecil pada lintasan lurus memiliki EK sama dengan 1,8432 dikali 10 pangkat minus 4, dan pada lintasan lengkung 1,3122 dikali 10 pangkat minus 4. Pada jenis bola kelereng, di lintasan lurusnya memiliki EK sama dengan 1,1088 dikali 10 pangkat minus 3, dan pada lintasan lengkung memiliki EK 1,436 dikali 10 pangkat minus 4. Dan yang terakhir, pada jenis bola besi sedang memiliki EK sama dengan 2,0375 dikali 10 pangkat minus 3 pada lintasan lurus. Sedangkan pada lintasan lengkungnya memiliki EK sama dengan 1,5069 dikali 10 pangkat minus 4. Selanjutnya adalah energi potensial. Perlu diketahui bahwa energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh sebuah benda akibat kedudukan maupun posisinya. Jadi energi potensial memiliki rumus M dikali G dikali H. Dan pada percobaan kami kali ini dapat dilihat datanya sebagai berikut. Nah, pada tabel ini kami menggunakan energi potensial, yaitu ada energi potensial eksperimen dan juga energi potensial teoritis. Apa sih bedanya? Nah, jadi energi potensial eksperimen kami menggunakan percepatan gravitasi yang sudah kami hitung sebelumnya, yaitu dengan nilai di sini. Dan pada energi potensial teoritis kami menggunakan percepatan gravitasi pada umumnya yaitu 9,8. Nah, pada jenis bola besi kecil, EP eksperimennya yaitu 1,873035 dikali 10 pangkat minus 3, dan EP teoritis 2,205 dikali 10 pangkat minus 3. Dan pada bola kelereng, energi potensial eksperimen yaitu 1,1446 dikali 10 pangkat minus 3, dan EP teoritis sama dengan 1,3475 dikali 10 pangkat minus 3. Dan yang terakhir, pada jenis bola besi sedang, kami memiliki EP sama dengan 3,392 dikali 10 pangkat minus 3 pada bagian eksperimen, dan EP teoritis sama dengan 3,99535 dikali 10 pangkat minus 3. Dari percobaan serta perhitungan data yang telah kami lakukan, ternyata terdapat perbedaan percepatan gravitasi secara teoritis dan eksperimen, seperti halnya yang terdapat pada tabel 5.2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor gaya gesek. Lintasan yang telah kami buat dan kami anggap licin ternyata masih terdapat gaya gesek. Gaya gesek ini berbanding terbalik dengan arah gerak benda, sehingga menyebabkan perlambatan pada gerak benda tersebut. Lalu yang kedua adalah faktor hambatan udara. Hambatan udara ini sangat mempengaruhi gerak benda, karena hambatan udara dapat menghilangkan energi kinetik pada benda. Pada model teoritis, sering sekali hambatan udara ini diabaikan atau disederhanakan sehingga nilai yang didapatkan secara teoritis pasti lebih besar dibandingkan nilai yang didapatkan secara eksperimen. Kami telah melakukan percobaan dengan variasi lintasan lurus dan lengkung. Kami mendapatkan bahwa pada lintasan yang lengkung, bola cenderung memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mencapai ujung lintasan.
Kemudian, terkait variasi masanya, kami mendapatkan bahwa bola yang masanya lebih berat cenderung memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mencapai ujung lintasan. Hal ini sesuai dengan rumus energi kinetik itu sendiri, yaitu setengah mv². Meskipun ada hambatan udara dan juga gaya gesek, tetapi bola yang masanya lebih berat cenderung lebih mampu untuk menghadapi hambatan-hambatan ini karena massa dan inersianya lebih besar. Berdasarkan hasil dari percobaan kami, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, energi konversi pada peristiwa gerak di bidang miring dan lengkung merubah energi potensial menjadi energi kinetik. Energi potensial akan terus menurun dan energi kinetik akan terus meningkat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hasil percobaan kami tidak sama dengan hasil teoritis. Yang pertama, adanya galat. Kemudian yang kedua, adanya human error. Yang ketiga, mungkin ada gaya gesek. Dan yang terakhir, mungkin faktor dari kesalahan eksternal. Maka, hukum kekalahan energi mekanik pada percobaan kali ini itu tidak berlaku. Oke, kemudian kesimpulan yang kedua adalah bentuk lintasan dan kemiringan sangat mempengaruhi waktu tempuh, di mana bentuk lintasan yang lengkung memiliki waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan dari bentuk lintasan yang miring. Data ini dapat dilihat pada laporan yang sudah kami buat di RBL. Nah, faktor yang mempengaruhi kenapa bentuk lintasan yang lengkung memiliki waktu tempuh lebih cepat itu karena adanya perbedaan sudut. Percepatan akan berbanding terbalik dengan besarnya sudut, di mana semakin kecil sudut, maka percepatan yang ditimbulkan akan semakin cepat. Begitupun sebaliknya.